Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indah Nuhyatia, calon guru penggerak angkatan 8. Izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, implementasi pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada murid di SMK Negeri 20 Jakarta, tempat saya bertugas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yang akan saya ambil adalah mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kita akan memulai dengan apa. Pendidikan dan pengajaran memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa. Dari konsep siapa, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga mampu memerdekakan manusia dalam segala aspek, baik itu fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Jadi, siapa yang menjadi subjek pendidikan dan pengajaran di sekolah adalah murid dan guru. Oleh sebab itu, semua aktivitas harus dapat memanusiakan murid dan guru. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam konsep kapan adalah menekankan kepada bagaimana pendidikan dan pengajaran agar tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Seorang guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya, sehingga mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri, yaitu dengan keterampilan abad 21, agar dapat menjadi murid yang unggul dan kompetitif. Mengenai konsep di mana dalam pendidikan dan pengajaran adalah berhubungan dengan dari mana dan di mana siswa itu berasal atau berada. Pendidikan harus berorientasi pada lingkungan sosial, budaya, dan seni yang ada di sekitar atau selalu menyesuaikan kepada kodrat alam. Karena pada hakikatnya setiap anak atau murid sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing agar siswa-siswa kita memiliki sifat-sifat yang baik, sehingga akan menutupkan atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sekarang kita akan beralih kepada bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pendidikan melalui konsep Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip dasar pendidikan terdiri dari 5, yaitu pertama, pendidikan harus menuntun. Pendidikan harus bertujuan untuk mencapai pencapaian pendidikan untuk anak-anak, hanya untuk anak-anak dan menghamba untuk anak-anak, sehingga tugas pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya sesuai kodratnya agar dapat memperbaiki tingkah laku siswa-siswinya. Peran pendidik ibarat seorang petani atau tukang kebun. Tugasnya adalah merawat, sehingga siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Seorang pendidik juga harus bisa melayani dengan bersungguh-sungguh segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, sehingga harus bisa memberikan kebebasan. Akan tetapi, guru harus bisa memberikan tuntunan agar anak kita tidak kehilangan arah, sehingga tetap berfokus atau berpihak pendidikan kepada anak. Poin keempat menyatakan bahwa pendidikan bukan tabula rasa, tetapi convergenti teori, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak bukan mendidik kertas kosong. Akan tetapi, anak yang lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi dengan tulisan buram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan yang buram dengan berisi tindakan-tindakan yang baik,
agar nampak ke depannya adalah budi pekerti siswa yang baik. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara menekankan kepada pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran dan tubuh anak. Budi pekerti berarti menyokong perkembangan hidup anak-anak agar menjadi seseorang yang luhur, beriman, bertakwa, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di sekolah? Di sekolah kami, pada dasarnya kami bagi menjadi 4 kelompok, yaitu pertama, memberi contoh. Seorang guru dan seluruh manajemen sekolah harus dapat memberi contoh kepada siswa-siswi sehingga guru dan orang tua di sekolah harus dapat menuntun menjadi among dalam perbuatan baik sehingga siswa mampu meniru. Selanjutnya mengenai pembiasaan. Di sekolah harus dapat dilakukan pembiasaan terhadap perbuatan baik, seperti kegiatan salam sapa, kegiatan ibadah, dan kegiatan kebangsaan, dan bagaimana pembiasaan-pembiasaan bagi siswa untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga adalah konsep pengajaran, di mana di kelas seorang guru harus dapat memberikan pengajaran baik dalam bidang pengetahuan maupun dalam bidang keterampilan dengan berbagai macam metode. Yang terakhir adalah tindakan. Semua ilmu yang diberikan harus dapat diimplementasikan dalam bentuk tindakan, sehingga murid mampu berperan dalam cipta, rasa, dan karsa. Di sekolah kami sudah menerapkan pendidikan berpusat kepada murid, di mana di pagi hari kami memulai dengan penerapan budaya baik, yaitu salam, sapa, dan santun. Di sekolah kami pula sudah menerapkan pembiasaan keagamaan, kebangsaan, cinta lingkungan, dan kesehatan. Dan yang paling spesial adalah bagaimana di sekolah kami dilaksanakan praktik langsung yang dilaksanakan oleh murid, baik itu di lab kompetensi maupun di area sekolah di mana siswa langsung praktek untuk bisa mengimplementasikan keterampilan-keterampilan. Dan siswa juga dilibatkan dalam pembelajaran yang dimana siswa sebagai pusat pendidikan dan event-event sekolah yang memang siswa harus berperan di situ. Kegiatan-kegiatan pendidikan berpusat kepada murid akan bisa kami jelaskan lebih lanjut melalui video sebagai berikut. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia.
kasih sudah menyimak video dari kami, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah pendidikan yang berfokus kepada murid. Murid dibekali oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat menumbuhkan kemampuan berdasarkan kodrat dan potensi yang dimiliki masing-masing. Yang kedua adalah guru berperan sebagai pamo, karena tugas guru memiliki 3 fungsi utama, yaitu di depan ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid, di tengah menjadi pendorong atau pemberi semangat, dan di belakang mengamati kemajuan para murid. Dengan demikian diharapkan memanusiakan manusia untuk menjadi manusia seutuhnya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila.